Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam yang terhormat Dr. Veronica Maria Sidarta, MBiomed, dan Dr. Christian Ardianto selaku pembicara. Dr. Sugianto Ali, MSc selaku moderator, serta teman-teman terkasih. Selamat datang di acara webinar terapi regeneratif untuk penyakit degenerasi saraf yang diadakan oleh Atmajaya Neuroscience Research dari program Magister Ilmu Biomedik FKIK Unika Atmajaya. Perkenalkan, nama saya Robertson yang akan menjadi MC dalam webinar kali ini. Sebelum memulai acara ini, ada baiknya saya bacakan terlebih dahulu tata tertib dalam mengikuti webinar ini. Tata tertib webinar ini pertama wajib menggunakan nama asli atau yang sesuai dengan yang terdaftar, kemudian menonaktifkan video dan mic selama webinar berlangsung. Peserta dipersilakan bertanya pada kolom chat yang akan dibacakan oleh moderator pada sesi tanya-jawab, atau dapat langsung raise hand, bertanya secara langsung setelah dipersilakan oleh moderator. Pertanyaan secara langsung akan diutamakan. Peserta diharapkan mengikuti sesi foto bersama dan mengisi link absensi pada akhir webinar sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Perlu dicatat, sertifikat akan dikirimkan oleh panitia dalam kurun waktu 3 minggu setelah acara. Baik, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, Atmajaya Neuroscience Research merupakan kelompok peneliti dan studi yang resmi di bawah Magister Ilmu Biomedik FKIK Unika Atmajaya, dengan peminatan di bidang neuroscience, khususnya bedah saraf dan juga neurologi. Tujuan kami adalah untuk mengembangkan pendidikan bagi komunitas medis maupun non-medis, pengembangan penelitian di Unika Atmajaya itu sendiri, serta pengabdian terhadap masyarakat. Atmajaya Neuroscience Research saat ini dijalankan oleh mahasiswa S2 Biomedik FKIK Unika Atmajaya di bawah bimbingan pendiri Atmajaya Neuroscience Research, yaitu Dr. Sugianto Ali, Dr. Yuda spesialis saraf, Dr. Jimmy Baru spesialis saraf, dan Dr. Celia spesialis bedah saraf. Sebelum kita memulai webinar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, doa menggunakan agama masing-masing. Mari doa kita mulai. Baik, doa telah selesai. Berikut merupakan link media sosial Atmajaya Neuroscience Research. Teman-teman dapat mengikutinya atau follow via Instagram maupun subscribe channel kami untuk melihat rekaman webinar kami yang sebelumnya di YouTube channel kami Atmajaya Neuroscience Research. Tanpa berlama-lama, saya perkenalkan moderator kita hari ini. Moderator kita hari ini adalah Dr. Sugianto Ali, M.Med. SC. Riwayat pendidikannya dokter umum lulusan Unika Atmajaya, Jakarta pada tahun 1990, kemudian melanjutkan Master in Medical Science di Catholic University of Leuven di Belgia tahun 2000, kemudian mendapatkan gelar doktor atau PhD in Medical di Leiden University, Netherlands. Pengalaman profesi dan penelitiannya cukup banyak, dirangkum sampai dengan saat ini, tahun 2020 sampai sekarang adalah Kepala Prodi Program Magister Ilmu Biomedik FKIK Unika Atmajaya. Kemudian 2016 sampai 2020 Kepala Satuan Tugas Penjaminan Mutu Internal FKIK Unika Atmajaya. 2015 sampai sekarang Assessor of Independent Accreditation Agency of Higher Education. Kemudian 2012 sampai sekarang adalah dosen tamu di Fakultas Bioteknologi. 2012 sampai 2016 Dekan Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya. 2008 sampai 2012 Wakil Dekan Bidang Akademik. Tanpa berlama-lama saya persilakan kepada Dr. Sugianto Ali, M.Med. SC. Saya persilakan. Ya. Terima kasih banyak Robert atas pengenalannya. Selamat malam saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dokter rekan sejawat yang menghadiri acara webinar pada malam hari ini. Hari ini kita akan membicarakan mengenai perkembangan untuk neuroscience. Salah satunya adalah terapi regeneratif yang bebas sel, dan ini menjanjikan dan kemudian dianggap memiliki beberapa kelebihan, dan kemudian juga bagaimana terapi sel punca. Kita tahu bahwa sel punca dan kemudian kalau suatu proses neurodegeneratif, kita tahu bahwa kemudian seringkali dianggap proses yang final, sulit untuk disembuhkan. Tapi dengan perkembangan biosel dan bioteknologi yang ada sekarang, dengan perkembangan sel punca, baik itu yang induced pluripotent stem cell terutama, dan kemudian juga produk-produk yang dari sel punca yang dianggap memiliki
substansi yang bisa membantu proses regenerasi yang kemudian menjanjikan bahwa terjadinya neurodegeneratif itu bukan akhir dari segalanya. Acara kita hari ini akan dibawakan oleh dua orang. Yang satu adalah Dr. Veronica Maria Siddharta yang merupakan dosen dari S2 Biomedik dan juga dosen dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya. Yang kedua adalah dari Dr. Christian. Dr. Christian Adianto adalah asisten pengajar dan peneliti dari Departemen Histologi dan sekaligus juga adalah peserta program Magister Biomedik Unika Atmajaya. Nah, tanpa berlama-lama, untuk itu pertama-tama kita akan segera memanggil pembicara pertama. Pembicara pertama adalah Dr. Maria Siddharta, Dr. Veronica Maria Siddharta. Dr. Veronica Maria Siddharta lulus sebagai dokter umum dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, kemudian mengambil S2 dari Universitas Indonesia, dan kemudian S3-nya mengambil dari Universitas Gadjah Mada. Dr. Veronica Maria Siddharta saat ini adalah dosen di S2 Biomedik FKUAJ dan juga adalah Departemen Histologi. Saya persilakan Dr. Veronica untuk memulai presentasinya. Waktu presentasinya kira-kira 15-20 menit. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Sugi. Saya mencoba untuk memberikan sedikit cerita saja tentang perkembangan terapi sel punca untuk penyakit degenerasi saraf yang mungkin maaf salah cetak itu, yang mungkin ini tidak semua penyakit, jadi kita fokus pada beberapa penyakit saja yang umum dan yang masih menjanjikan untuk terapi sel punca. Baik, semoga, dan saya akan berusaha untuk sesimpel mungkin, dan ini mohon maaf, memang hanya cerita dulu bahwa penyakit neurodegeneratif ini macam-macam. Antara lain adalah Parkinson, Alzheimer, dan Huntington's disease. Masih ada ALS, masih ada demensia lainnya, masih belum termasuk dengan cedera seperti stroke dan lain-lainnya juga belum termasuk di sini. Jadi kita fokus dulu. Dan ini penyakit-penyakit ini disebabkan oleh hilangnya struktur fungsi dan jumlah neuron di otak, baik di neuron, baik di otak maupun di korda spinalis. Nah, terapi konvensional saat ini, obat-obatan, itu belum bisa menjawab kebutuhan terapi. Jadi tidak bisa. Nah, yang bisa ada harapan untuk terapi ini ada dengan sel punca. Kenapa susah untuk terapi penyakit neurodegeneratif ini dengan terapi konvensional, obat-obatan lah ya, yang selama ini diberikan? Karena mekanisme penyakitnya memang kompleks. Jadi tata laksananya juga efektif patobiologi penyakitnya dan lain-lain, kondisi pasiennya itu menyulitkan pengobatan. Jadi belum ada tata laksana yang efektif untuk penyakit neurodegeneratif. Belum lagi yang dikatakan oleh Dr. Sugi tadi bahwa masalah penyakitnya adalah kematian sel tadi, sehingga sulit karena dianggapnya kalau neuron sudah ada kerusakan maka ya sudah. Jadi kematian sel saraf yang meluas tadi, kemudian tidak bisa regenerasi, ditambah ada blood-brain barrier, sawar darah otak, yang menyulitkan obat-obatan tersebut untuk menembus dan bekerja di tempat yang diharapkan. Oke. Nah, harapannya salah satunya adalah terapi sel punca yang sudah lama dilakukan. Ya kita sebutnya terapi regeneratif karena dia fungsinya untuk menggantikan sel punca yang rusak. Sel punca dan derivatnya itu ditujukan untuk menggantikan sel neuron yang rusak. Nah, atau juga memperbaiki lingkungan niche di sekitar jaringan yang rusak tersebut. Awalnya itu kurang lebih tahun 80-an ada transplantasi jaringan mesencefalik fetal pada pasien Parkinson, dan ini cukup menjanjikan
karena ternyata bisa regenerasi jaringan saraf, bisa menstabilkan jaringan saraf yang jejaringnya, networknya. Jadi kemudian ada faktor neurotropik yang dihasilkan, yang semuanya ini dibiarkan bisa mengurangi proses neurodegenerasi dan juga regenerasi dan neurodegenerasi yang jadi kerusakan diperlambat, tambah ada regenerasi untuk perbaikan. Tapi masih dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut untuk melihat efisiensi dan efektivitas terapi dan juga efek samping yang dihasilkan dari terapi sel punca tersebut. Nah, kita secara sekilas saja, sel punca itu ada macam-macam. Ada yang totipotent, jadi yang bisa menjadi apapun, itu adalah blastokis, jadi dari zigot, ya, dari janin. Bisa menjadi, ibaratnya kalau di film science fiction itu bisa menjadi seluruh manusia, bisa menciptakan manusia, mungkin seperti Dolly gitu. Nah, pluripotent stem cells itu punya potensi yang cukup di bawahnya totipotent, tapi masih bisa menghasilkan berbagai macam jaringan, tapi tidak sampai mungkin seluruh organisme. Itu ya itu juga cukup menjanjikan. Nah, ada yang dari embryonal dan ada yang dari induced pluripotent stem cell. Kalau embryonal ini masalahnya dia dari embrio. Tentu saja ada isu etis yang diperdebatkan. Kalau induced pluripotent tidak ada isu etik karena ini dari sel dewasa yang diprogram kembali. Dan ada lagi multipotent stem cells, ini dari berbagai macam sel yang diambil dari tubuh bisa dewasa. Antara lain ada neural stem cell, ada mesenchymal, ada hematopoietic, dan ada intestinal epithelial cell lines. Mungkin sekilas itu aja. Nah, ini perbandingan dari antara sel-sel punca tersebut yang dari sumbernya dan dari keuntungan dan kerugiannya. Yang kita lihat di sini embryonic stem cells dan kalau neural stem cells yang diambil dari janin itu akan menimbulkan masalah etis. Tetapi yang lainnya rata-rata itu ada pembentukan, bisa ada risiko pembentukan tumor, ada risiko aksesnya, rumitnya, metode dan lain-lainnya. Saya lanjutkan saja. Nah, ini ya, ini secara sekilas tadi yang kita tuju di sini itu tentu saja karena ini terkait dengan neurodegeneratif, maka yang kita tuju di sini adalah ini, yang mesoderm. Jadi makanya mesenchymal stem cell dari mesoderm, galurnya. Oke. Tapi kalau untuk induced pluripotent stem cell, ini dia dari mana saja, jadi bahkan kulit juga bisa, diprogram kembali mundur, kemudian didiferensiasi ulang menjadi jaringan yang dibutuhkan. Oke. Ini dari sini kita lihat, jadi tujuannya untuk terapi sel punca, maka diharapkan embryonal stem cell terlepas dari etiknya, tapi ini kita cerita dari fungsi terapinya ya. Jadi kita tidak membicarakan di sini untuk masalah etik, tapi untuk penelitian. Nah, embryonic stem cell dan induced pluripotent stem cell diferensiasi ya, bisa menjadi neural stem cell dan mesenchymal stem cell. Kemudian kita diberikan pada jaringan otak dengan berbagai metode, diharapkan bisa merangsang berbagai antara sel-sel, pertumbuhan sel-sel maupun faktor pertumbuhan yang dibutuhkan untuk penyembuhan. Kita mulai contohnya saja untuk Parkinson's disease. Jadi itu saya nggak mau berlama-lama. Jadi Parkinson's disease intinya ada kerusakan sel neuron, substansia nigra yang menyebabkan dopamin menurun di striatum. Keren banget. Kemudian ada badan Lewy di otak yang merupakan agregat protein alfa sinuklein, ya, yang akan mengaruhi reseptor transporter dopamin. Jadi dia dopamin. Nah, terapi sel punca penelitiannya itu kita lihat dari berbagai macam sumber sel punca. Dari embryonic stem cell itu uji klinisnya sudah berusaha melihat ada efisiensi, efikasi dan prosedur dan juga efek samping untuk minimalisir efek samping yang ada. Ini Schwartz et al. Dia mencoba transplantasi neuron dopaminergic dari fetus manusia ke striata pasien dan hasilnya oke. Takagi et al. Mentransplantasi neuron dopaminergic dari embryonic stem cell
monyet ke otak manusia. Nah, hasilnya juga ya, lumayan. Ini pada apa namanya? Dan ini embryonic stem cell. Kita bandingin ini dalam rangka ini bukan kita nggak lihat masalah etisnya ya, tapi ini karena ini dalam ranah penelitian ya banyak perbincangan debatan mengenai hal ini. Nah, tapi embryonic stem cell dibandingkan dengan sel punca dewasa memberikan hasil yang baik pada model mencit. Ya. Nah, kemudian embryonic stem cell ini bisa migrasi dari parenkim ke parent dari waktu diberikan bisa migrasi ke parenkim dan koda spinalis tikus ya, yang di sini kita modelnya bukan model Parkinson tapi cedera koda spinalis, dan ternyata dia bisa memperbaiki fungsi motorik parsial sehingga mungkin ada potensi untuk terapi penyakit Parkinson. Nah, kembali tadi kita sebutkan ada masalah etis dan juga agama ya yang bisa melarang penggunaan embrio untuk penelitian dan untuk terapi, dan juga ada risiko pembentukan tumor karena proliferasinya baik, sangat baik, highly proliferative, jadi bisa jadi apa saja dan ini bisa ada risiko tumor. Untuk neural stem cell ini tadi bisa berasal dari janin atau dari otak janin atau otak dewasa, ya, karena ada neural stem cell, jadi sifatnya udah lebih ke arah spesifik. Dia memiliki fenotip interneuron dopaminergic, akan melepaskan dopamin dan meringankan gejala Parkinson. Delady et al. Melihat bahwa diferensiasi neural stem cell dewasa menjadi neuron dopaminergic pada di hipokampus tikus yang menghasilkan perbaikan defisit motorik. Yasuhara et al. Mencoba transplantasikan NSC manusia pada tikus model Parkinson dan bisa meringankan gejalanya. Sekarang penggunaan mesenchymal stem cell bisa mengurangi penurunan dopamin, maksudnya mencegah dopamin menurun lebih lanjut dan membantu memperbaiki jejaring saraf dopaminergic. Steatum tikus model Parkinson. Venkataraman et al. Melihat uji klinis, sudah mulai uji klinis. Tadi kan pada tikus-tikus menjadi uji klinis pendahuluan transplantasi MSC pada dinding ventrikel lateral, dan terlihat adanya pemulihan fungsional tanpa efek samping dan ada perbaikan diskinesia digunakan. Nah, implantasi sel dopaminergic dari MSC otolog, jadi dari pasiennya sendiri, diimplantasi pada pembuluh darah yang berdarahi substansia nigra. Ternyata hasilnya cukup baik dan bisa menurunkan risiko pembentukan tumor dan penolakan rejeksi karena otolog ya. Nah, induced pluripotent stem cell itu neuron dopaminergic dari sel ini ketika diberikan pada model Parkinson bisa bertahan hidup cukup baik. Jadi isunya ketika pemberian sel punca itu selnya akan cepat mati. Jadi kemampuan bertahan hidupnya rendah. Ternyata ini cukup baik dan bisa masuk ke jejaringnya dan membantu perbaikan fungsional di sana. Doi et al. Memastikan adanya meneliti mengenai keamanan dan efikasi progenitor dopaminergic dari iPSC dan cukup baik. Nah, yang isu di sini yang kita mau bahas yang nanti akan akan dilanjutkan oleh Dr. Christian, adanya kita lihat isu environmental enrichment. Jadi fungsi sel punca ini tidak hanya pada selnya saja, tapi juga dia bisa membantu menghasilkan faktor pertumbuhan atau hal-hal yang lain neurotropik yang dibutuhkan untuk regenerasi. Jadi memperbaiki niche-nya. Jadi mengantarkan faktor pertumbuhan membantu kemampuan neuron dopaminergic yang masih tersisa bisa jadi akan memperlambat atau mencegah kerusakan lebih lanjut. Nah, saat ini ditambah dengan tadi adalah dengan teknologi lain, yaitu sel lain, sel yang tadi dibutuhkan dimasukkan dalam satu kapsul polimer hidrogel, kemudian ditambah dengan neurotransmitter dan neurotropik, dan ini hasilnya cukup baik. Jadi kombinasi. Jadi mohon maaf ini. Jadi kombinasinya itu lebih baik. Jadi kombinasi terapi sel punca dengan faktor pertumbuhan itu lebih menjanjikan. Ya, oke.
Tentu saja bukan tanpa risiko atau efek samping, dan ternyata juga tidak bisa hasil itu diharapkan dalam waktu singkat, bisa cukup lama. Contohnya oleh Politis et al. Ada peningkatan, dia melihat setelah 14 tahun transplantasi, ada peningkatan rasio serotonin dan transporter dopamin pada striatum. Oke, kita lanjut ke Alzheimer's disease. Jadi Alzheimer itu disebabkan oleh adanya degenerasi sinaps dan juga hilangnya neuron hipokampus dan neokortex. Ada dua bentuk, yang early dan late onset. Patologinya belum jelas, tetapi kita lihat selama ini untuk model itu kita pastikan bahwa ada plak senilis yang ada di ekstraseluler dari peptida beta amyloid, dan juga ada neurofibrillary tangles intraseluler yang terdiri dari protein tau yang terhiperfosforilasi. Nah, juga ada penurunan volume dan berat otak, khususnya telencephalon, dan ditambah dengan aktivitas mitokondria yang tidak imbang, sehingga terjadi penurunan konsentrasi ATP, stres oksidatif, dan peningkatan kadar kalsium intrasel. Walaupun patologinya belum jelas, tetapi hal-hal ini ditemukan pada Alzheimer's disease. Nah, terapi sel punca yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan neurogenesis untuk mengatasi kehilangan neuron yang rusak, dan juga perbaikan niche lingkungannya dengan faktor pertumbuhan. Ini contohnya untuk neural stem cell yang merupakan sumber yang potensial sebenarnya, karena memang the spesifik neuron bisa memperbaiki plastisitas sinaptik, memperbaiki pembelajaran dan memori spasial yang bermasalah pada Alzheimer, pada mencit. Ini masih pada model hewan coba, dan di sini masalahnya tidak terjadi penurunan beta amyloid dan protein tau. Jadi walaupun dia bisa memperbaiki kondisi, tetapi tidak bisa memperbaiki kerusakan atau tumpukan yang patologis yang sudah terjadi. Jadi ada hal yang masih keterbatasan terapi. Transplantasi NSC pada hipokampus mencit memicu pelepasan BDNF dan akhirnya menghasilkan perbaikan kognitif. Transplantasi NSC yang ditransplantasikan dapat bermigrasi dan diferensiasi menjadi berbagai sel otak, dan juga bisa stimulus prekursor endogen, neural endogen. Jadi supaya neuron yang ada dalam tubuh itu bisa proliferasi sendiri, meningkatkan plastisitas struktural untuk perbaikan sinaps dan lain-lainnya, menghambat sitokin proinflamatori, menekan apoptosis neuronal, dan melepaskan faktor pertumbuhan. Jadi kembali faktor pertumbuhan juga di sini ada yang berperan penting juga. Mekanismenya tetapi belum jelas, hasilnya tapi cukup menjanjikan dan masih butuh penelitian lebih lanjut untuk terapi dengan sel punca khususnya NSC ini. Nah, masalahnya juga ada pertumbuhan selain neuronalnya, juga ada yang non-neuronal, sel glia non-neuronal yang dapat tumbuh juga. Nah, ini bisa menghambat atau mengganggu fungsi terapinya. Untuk indeks pluripoten itu masih dalam perkembangan. Ini cukup kompleks ya, soalnya masih di program ulang dan lain-lainnya. Kalau penelitian yang sudah ada itu mentransplantasikan prekursor neuronal kolinergik ke hipokampus, mencit transgenik, dan itu terlihat ada diferensiasi iPSC tersebut menjadi neuron kolinergik yang matur yang bisa memperbaiki memori spasial. Nah, karena iPSC ini mudah proliferasi, karena kan dimundurkan kembali, maka bisa meningkatkan risiko tumor. Nah, salah satu solusinya adalah dicoba diprogram lagi sampai menjadi neuron matur yang siap untuk diberikan ke pasien, sehingga akan mengurangi risiko pembentukan tumor. Untuk mesenchymal stem cell, ini cukup menjanjikan, bisa stimulasi neurogenesis, simptogenesis, diferensiasi neuronal, dan mengaruhi aktivasi amyloidogenesis dan atau mikroglia. Jadi menurunkan ya maksudnya ya. Jadi mengurangi akumulasi beta amyloid dan memperbaiki fungsi kognitif. Kim et al. Dan Ma et al. Meneliti MSC yang diberikan pada mencit model Alzheimer, bisa mengurangi kerusakan memori dan juga jumlah
beta amiloidnya bisa berkurang juga dengan cara adanya peningkatan interleukin 10 dan VEGF dan juga aktivasi mikroglianya dimodulasi. Kan et al. Melihat transplantasi MSC pada model Alzheimer bisa menginduksi proliferasi, diferensiasi, dan maturasi neural stem cell endogen. Jadi kembali ini pada yang endogennya ke arah fenotip neuronal. Martinez Morales et al. Melihat MSC dapat menghasilkan faktor neurotropik yang akan menstimulasi neurogenesis, angiogenesis, dan sistem pertahanan neuronal endogen. Jadi kita lihat ternyata di sini banyak yang dari MSC ini pada faktor pertumbuhan dan bisa merangsang regenerasi dari sel yang dalam tubuh itu sendiri. Nah, sayangnya uji kliniknya masih terbatas, ini masih pada hewan coba. Nah, kombinasi sel punca dengan NGF, neural growth factor, dapat mencegah kematian sel, bisa menstimulasi pertumbuhan neuron kolinergik dan membantu pertumbuhan populasi neuronal. Terapi gen NGF, jadi ini terapi NGN-nya ini agak beda sedikit tapi masih terkait ya. Terapi gennya juga dilakukan pada model hewan dan hasilnya cukup baik. Nah, sekarang yang terakhir, ini walaupun nggak terlalu menjanjikan, tapi ini saya coba jelaskan sedikit tentang Huntington's disease. Ini penyakit yang cukup parah, cukup berat. Jadi ada aktivitas motorik involunter, demensia, dan defisit kognitif dan emosional. Terapi efektifnya belum dapat ditemukan saat ini dan dicoba menggunakan sel punca yang tujuannya untuk menggantikan neuron yang rusak atau hilang dan juga modifikasi gen mutan yang berisi pengulangan CAG. Jadi jadi ada patologinya itu adanya pengulangan encoding sitosin adenin guanin yang pada N-terminal protein Huntington, maaf saat typo. Nah, di sini kita coba pakai neural stem cell, yang paling merupakan sel punca yang jenis yang paling banyak digunakan untuk penelitian terapi Huntington, berasal dari berbagai sumber, antara lain dari otak dan sel somatik pasien sendiri. Transplantasinya ini ada yang NSC yang berasal dari embryonic stem cell, ya pada Huntington, memperlihatkan integrasi neuron motorik dan pembentukan sirkuit saraf. Kembali karena ini dari embryonik, maka ada masalah etik dan agama, ya karena berasal dari janin. Nah, Ebert et al. Melihat MSC neural stem cell dari mencitnya itu bisa berperan sebagai pembawa GDNF, kembali jadi faktor pertumbuhan. Jadi bisa menyebabkan dan ini membantu penurunan kematian sel neuronal dan kelainan motorik, memperbaiki kelainan motorik. Nah, NSC, neural stem cell, yang diprogram sehingga bisa menghasilkan GDNF, bisa melindungi neuron dan menghasilkan perbaikan fungsional. Mesenchymal stem cell merupakan sumber yang juga potensial, jadi selain NSC tadi, juga potensial dengan MSC, mampu menurunkan disfungsi sel imun, meningkatkan neurogenesis, mengurangi apoptosis, mengaktifasi fungsi mitokondria, dan meningkatkan setanan sel. They et al. Memberikan MSC yang mengekspresikan BDNF atau NGF, jadi faktor pertumbuhan sekali lagi, yang ternyata bisa menurunkan defisit dan perilaku dan hilangnya neuronal pada striatum mencit YC128 yang merupakan model Huntington. Snyder et al. Mengimplantasi MSC dari manusia ke gyrus dentatus hippocampus mencit model Huntington dan melihat adanya proliferasi dan diferensiasi neuronal stem cell endogen. Lin et al. Meneliti MSC dari manusia diberikan pada mencit dan ada diferensiasi neuronal, ada neurotropik yang dihasilkan yang bisa membantu penyembuhan dan ada efek anti-apoptotik. Ini bisa mereduksi, mohon maaf sebentar. Mohon maaf, ada gangguan. Lin et al. Jadi melihat adanya diferensiasi neural, dukungan neurotropik, dan efek anti-apoptotik yang menyebabkan reduksi difungsi motorik pada mencit model Huntington. Selain itu, juga MSC bisa juga berasal dari pulpa dentis, dan ini cukup menjanjikan karena rendah penolakan pasca transplantasinya.
Oke, kita berikutnya. Induced pluripotent stem cell ini sayangnya karena memang agak rumit, baru 2 yang ditemukan, yang ada penelitian dengan ini, yaitu Jeon et al. Dan An et al. Intinya yang Jeon et al. Ini agak sedikit eksperimental banget. Jadi dia mentransplantasi iPSC dari pasien Huntington ke mencit model HD. Ada perbaikan fungsional dan tidak terdapat agregat Huntington, ya protein Huntington tadi pada sel yang transplantasikan. Sebaliknya, ada neural stem cell, bukan sebaliknya sih, tapi ada neural stem cell dari iPSC mencit transplantasi ke ventricle lateral otak mencit yang normal. Jadi dari yang ternyata ada agregasi, jadi ini mencit yang sakit ya sebenarnya. Itu ternyata ada agregasi Huntington setelah 33 minggu. Jadi kita melihat ada efeknya juga di situ. An et al. Melihat modifikasi mutasi induced pluripotent stem cell dari pasien Huntington yang menghasilkan NSC yang setelah itu jadi NSC, kemudian NSC-nya transplantasikan ke mencit model Huntington, dan itu ada diferensiasi NSC tadi menjadi neuron motorik. Walaupun menjanjikan, tetapi masih banyak, perjalanan masih panjang karena ini masih pada model hewan kebanyakan. Jadi kita masih banyak penelitian lebih lanjut. Nah, tantangannya, jadi kesimpulannya, jadi kita mau menyimpulkan sedikit. Tantangannya, jadi mekanisme kerja sel puncanya belum jelas. Jadi itu banyak penelitian yang dibutuhkan untuk melihat bagaimana sel punca ini bekerja dalam tubuh. Khususnya untuk mengatasi gangguan yang patologis yang kita ingin atasi. Kemudian masih untuk sel punca sendiri, selain sebelum masuk ke dalam tubuh, kan harus diproses dulu. Proses untuk sel puncanya sendiri, dari pengambilan, proses sampai bisa diberikan, itu juga masih banyak tantangannya. Fasilitas dan lain-lainnya tentu saja. Selain fasilitas juga supaya sel punca tersebut, tadi kan ada yang diprogram, ada yang bisa menghasilkan faktor pertumbuhan, jadi dikondisikan. Ini cukup banyak tantangannya sehingga kita bisa menghasilkan sel punca yang pas untuk kebutuhan kita. Untuk itu butuh biaya yang tinggi, prosesnya rumit, dan itu ditambah lagi dengan adanya risiko penolakan. Jadi ini masih banyak ceritanya nih. Jadi yang harus diperhitungkan adalah sumbernya dari mana, metodenya bagaimana, pemberiannya bagaimana, terus nanti sudah di dalam bagaimana nanti dari situs pemberiannya, apapun, jadi sampai ke tempat yang dibutuhkannya, dan juga nanti interaksi dengan site-nya dan targetnya nanti seperti apa, itu masih panjang perjalanannya. Dan data penelitian yang ada masih banyak pada hewan coba, jadi kita tidak tahu pada manusia hasilnya seperti apa. Harapannya, karena dengan terapi di hewan coba, dan juga pada uji klinis pada manusia, hasilnya cukup menjanjikan, terutama dengan kombinasi dengan terapi lainnya. Juga ditambah dengan modalitas lain seperti delivery sistemnya dengan nanopartikel dan juga enkapsulasi dengan hidrogel, ditambah dengan terapi gen. Itu cukup menjanjikan. Nah, jadi simpulannya untuk terakhir nih, karena terapi farmakologis untuk penyakit degeneratif masih terbatas hasilnya, maka kita mulai beralih ke terapi sel punca. Sudah sejak lama mencoba dengan terapi sel punca yang potensinya besar dan sangat menjanjikan, tetapi masih banyak penelitian yang dibutuhkan, penelitian preklinik dan translasional, sehingga kita bisa memberikan terapi sel punca dengan baik pada pasien dan memberikan hasil yang diharapkan. Dan ini ditambah dengan penelitiannya, jadi nggak hanya penelitian sel puncanya juga, tetapi penelitian juga dengan penunjang, dengan modalitas penunjang terapi lainnya seperti nanopartikel dan hidrogel tadi, sistem delivery dan untuk sistem delivery dan lain-lainnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Nanti dari Christian akan melanjutkan mengenai terapi yang tadi kan ini yang sel. Nah, tadi kan ada saya sebutkan dengan derivatnya. Jadi derivat itu dari faktor pertumbuhan atau desekretomnya. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Veronica. Pertanyaan kami akan kumpulkan untuk acara sesi tanya jawab nanti di akhir.
Sementara itu, mari kita bersama mendengarkan terlebih dahulu apa yang akan disampaikan oleh Dr. Christian Adianto. Pertama-tama saya akan membicarakan CV Dr. Christian Adianto. Dr. Christian Adianto lulus sebagai dokter umum dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya di tahun 2019, dan kemudian saat ini sedang menempuh pendidikan di Magister Biomedik. Dan yang topik yang dibawakan ini adalah salah satu materi penelitian yang dilakukan untuk tesisnya. Kemudian pengalaman lainnya adalah sejak mahasiswa memang Dr. Christian sudah aktif untuk minat mengajar dan lain-lain, menjadi peer tutor, kemudian menjadi asisten peneliti. Saat ini pun menjadi asisten peneliti dan pengajar di Departemen Histologi, serta serta juga sebagai relawan di Lab COVID-19 FKIK Unika Atmajaya. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan Dr. Christian Adianto untuk menyampaikan presentasinya. Waktunya kira-kira 15-20 menit. Dr. Christian, silakan. Terima kasih Dr. Sugi untuk perkenalannya, Dok. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, silakan. Baik, akan saya mulai. Selamat malam semua partisipan, dokter-dokter dan rekan-rekan sejawat dan teman-teman sekalian semuanya, maupun adik-adik yang ada di sini. Pada hari ini saya akan sedikit membagikan pengetahuan saya sedikit mengenai potensi terapi dari terapi regeneratif bebas sel, atau yang biasa kita sebut sebagai extracellular vesicles, atau nama lainnya sekretom atau eksosom. Untuk penyakit yang khusus di sini akan saya bahas adalah Parkinson disease. Nah, untuk latar belakang dari kenapa saya ingin melakukan penelitian ini, karena burden of disease dari sebuah penyakit yang kita sebut sebagai Parkinson. Kita mengetahui bahwa Parkinson itu sendiri punya patofisiologi atau manifestasi klinis yang akan menyebabkan tremor, lalu rigiditas, lalu akinesia atau bradykinesia, lalu juga postural instability. Nah, hal ini sangat mengganggu pasien karena pasien itu masih sadar, dia masih memiliki memori mengenai apa yang terjadi pada dirinya, namun dia mengalami morbiditas yang cukup berat sehingga dia sadar tapi tidak bisa melakukan sesuatu. Hal ini menyebabkan gangguan psikologis yang cukup berat menurut saya, dan juga dari penelitian-penelitian itu mengatakan bahwa burden of disease dari penyakit Parkinson itu bukan hanya terjadi pada pasiennya, tapi juga pada caregiver-nya. Dan hal ini menyebabkan penurunan dari berbagai macam produktivitas dari sebuah keluarga, sehingga dia akan menyebabkan penurunan kualitas hidup, baik dari pasien maupun dari keluarga pasien. Hal ini menyebabkan penelitian mengenai Parkinson disease itu layak untuk diteliti lebih lanjut, untuk kita turunkan, dan kita mencari disease modifying agent atau agen-agen atau potensi terapi yang bisa merevert yang terjadi pada pasien dengan Parkinson disease. Nah, mengapa hal ini penting untuk dicari? Karena seperti yang kita ketahui bahwa sejauh ini Parkinson disease itu diobati dengan obat substitusi dopamin seperti levodopa, carbidopa, dan berbagai obat lainnya yang menargetkan dopamin pathway. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai etiopatologi sebenarnya dari pasien dengan Parkinson disease. Diketahui bahwa etiopatologi dari normalnya neuron dopaminergic itu akan mengeluarkan dopamin dari neuronnya yang berada di substansia nigra pars compacta, itu yang berfungsi untuk fine movement atau gerakan yang halus. Nah, apabila terjadi penumpukan dari yang kita sebut sebagai alpha-synuclein itu akan membentuk oligomer dan pada akhirnya akan membentuk suatu fibril yang berada di dalam sel. Jadi dia seperti deposit berada di dalam sel tersebut, dan fibril ini atau yang kita sebut sebagai Lewy bodies itu dia bisa mencetuskan kematian sel atau apoptosis dari sel neuron yang dopaminergic, sehingga akan menyebabkan gangguan pada Parkinson disease. Nah, terdapat beberapa fungsi yang terganggu yang cukup penting untuk kita bahas, dari apoptosis, neuroinflamasi, produksi ROS yang berlebihan, integritas mitokondria yang terganggu, dan juga degradasi proteasomal atau kemampuan sel untuk melakukan degradasi protein-protein waste atau protein yang
tidak dibutuhkan lagi atau tidak berguna di dalam sel tersebut untuk dia tidak menumpuk dan menyebabkan toksisitas. Nah, kelima hal ini itu dapat mencetuskan terjadinya kematian atau apoptosis dari neuron dopaminergic sehingga akan menyebabkan Parkinson disease. Nah, ini adalah skema outline yang dibuat untuk melihat sebenarnya dari etiologi yang paling atas itu patofisiologi atau patogenesisnya itu terdapat beberapa poin penting yang perlu kita lihat lebih lanjut, yaitu yang pertama adalah neurotrophic fracture yang tidak akan saya bahas banyak di sini, namun ini cukup penting. Nah, neurotrophic fracture ini dapat melakukan apabila terjadi penurunan atau ketidakseimbangan baik dari NGF atau nerve growth fracture ataupun dari brain derived nerve fracture, dia akan mencetuskan terjadinya apoptosis atau dia bisa juga mencetuskan terjadinya survival dari neuron. Nah, selain itu penumpukan dari ROS atau stres oksidatif itu akan mencetuskan terjadinya pembentukan agregat alpha-sinuklein. Lalu alpha-sinuklein yang terbentuk itu kalau misalnya terjadi gangguan dari ubiquitin proteasomal system, alpha-sinuklein yang terbentuk itu tidak bisa didegradasi sehingga terjadi penumpukan lebih banyak, dan alpha-sinuklein agregat itu sendiri meningkatkan susceptibilitas untuk terjadinya agregat lebih lanjut. Nanti akan kita lihat lebih lanjut. Lalu selain itu, pada stres oksidatif juga akan terjadi kerusakan mitokondria, baik mtDNA maupun dari membrannya, sehingga menyebabkan disfungsi dari mitokondria dan menyebabkan peningkatan lebih lanjut dari stres oksidatif itu. Nah, pada akhirnya semuanya akan menyebabkan penumpukan dari agregat alpha-sinuklein di dalam sel, yang menyebabkan neurotoksisitas dan neuroinflamasi dan menyebabkan apoptosis pada akhirnya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi ini adalah disfungsi dari proteasom. Dapat dilihat di sini bahwa ketika terjadi penurunan dari clearance atau terjadi disfungsi dari autofagi ataupun kegagalan dari proteasom, dia akan menyebabkan akumulasi dari alpha-sinuklein sehingga akan menyebabkan neurotoksisitas. Nah, beberapa terapi itu sudah dibuat untuk mentargetkan hal ini. Jadi seperti misalnya imunoterapi tertentu ataupun dari sekretom yang akan kita bahas di sini, dia akan menyebabkan peningkatan dari clearance dengan cara mengaktifasi dari proteasomnya itu, sehingga akan menurunkan agregat dari alpha-sinuklein. Kita akan bahas mengenai mengapa proteasomal dysfunction itu merupakan salah satu dari poin penting terjadi. Gambar yang sebelah kiri itu pada pasien dengan pasien yang normal, alpha-sinuklein itu sendiri akan didegradasi oleh yang disebut sebagai ubiquitin proteasomal system. Nah, ubiquitin proteasomal system itu akan menyebabkan degradasi dalam neuron yang memiliki alpha-sinuklein itu tetap berfungsi dengan normal. Sebenarnya alpha-sinuklein itu sendiri itu memiliki fungsi fisiologis, yaitu untuk membantu transmisi dari dopamin. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide menjadi Parkinson disease, terjadi penurunan dari degradasi proteasomal sehingga bisa menyebabkan penumpukan dari alpha-sinuklein. Hal ini menyebabkan penumpukan lebih lanjut dari alpha-sinuklein tersebut sehingga bisa menyebabkan neurotoksisitas. Nah, kita akan bahas mengenai stres oksidatif. Dapat dilihat di bagian gambar sebelah kiri apabila terjadi gangguan dari electron transport chain atau yang kita sebut sebagai ETC atau fosforilasi oksidatif. Hal ini bisa menyebabkan penumpukan dari hidroksil radikal yang disebabkan oleh reaksi Haber-Weiss. Nah, hal ini bisa menyebabkan oksidasi pada dopamin itu sendiri. Nah, oksidasi dopamin itu menyebabkan kerusakan oksidatif baik dari DNA-nya, dari DNA nuklearnya, ataupun DNA mitokondrianya, lalu menyebabkan kerusakan pada lipidnya atau membran sel. Selain itu juga menyebabkan proteinnya itu terjadi kerusakan juga. Dapat kita lihat di bagian sebelah kanan itu perbedaan dari secara fisiologis dan juga terjadi apabila terjadi Parkinson. Dilihat di bagian sebelah kanan itu yang bagian intraseluler, apakah kursor saya terlihat? Ini, Dok? Terlihat. Oke. Di bagian sebelah sini itu yang kita sebut sebagai alpha-sinuklein. Nah, alpha-sinuklein itu sendiri itu akan membantu masuknya atau endositosis dari yang disebut sebagai iron atau besi. Nah, pada saat masuknya iron itu berfungsi untuk
di dalam neuron, dia berfungsi untuk mengkatalisasi perubahan dari tirosin itu menjadi dopamin. Yang di mana dopamin yang terbentuk itu akan dilakukan eksositosis atau repackaging agar bisa dikeluarkan dalam bentuk dopamin. Nah, pada saat terjadi Parkinson disease, hal ini terjadi gangguan. Jadi terjadi fosforilasi atau oksidasi dari alpha-sinuklein yang menyebabkan iron itu tidak masuk melalui endositosis akibat dari alpha-sinuklein, tapi dia melalui DMT1. Nah, DMT1 ini tidak dipengaruhi oleh jumlah iron yang ada di dalam sel neuron tersebut, sehingga terjadi akumulasi atau kelebihan dari iron yang bisa menyebabkan peningkatan perubahan dari tirosin menjadi dopamin. Nah, dopamin yang berlebihan ini sendiri dia tidak bisa dikeluarkan karena dia tidak memiliki alpha-sinuklein juga. Jadi dia terjadi penumpukan dopamin, terjadi penumpukan iron, sehingga akan menyebabkan peningkatan stres oksidatif karena iron itu bisa melakukan katalisasi pembentukan dari stres oksidatif yang dapat dilihat di bagian sebelah kiri ini, bahwa H2O2 yang dibentuk di dalam sel atau di dalam mitokondria itu akan melalui reaksi Haber-Weis itu akan dibentuk menjadi hidroksil radikal yang akan memicu lebih lanjut terbentuknya stres oksidatif. Nah, stres oksidatif itu sendiri dapat menyebabkan akumulasi atau agregat dari alpha-sinuklein sehingga membentuk yang kita sebut sebagai Lewy bodies. Nah, selain itu stres oksidatif dan disfungsi dari mitokondria itu sendiri itu bisa menyebabkan memicu terjadinya apoptosis. Nah, dapat kita lihat di bagian sebelah kiri, skematik gambar sebelah kiri ini jadi gangguan pada ETC atau electric transport chain, seperti misalnya yang kita lakukan pada pemberian rotenon yang menyebabkan inhibisi dari kompleks 1 mitokondria, menyebabkan peningkatan atau pelepasan ROS secara prematur. Nah, pelepasan ROS secara prematur yang berada di dalam inner membrane mitokondria itu akan menyebabkan kerusakan pada mitokondrial DNA dan kerusakan pada mitokondrial protein, sehingga menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada electric transport chain. Hal ini akan menyebabkan aktivasi dari mitochondrial permeability transition pore, sehingga menyebabkan pelepasan dari molekul-molekul apoptogenik yang akan mencetuskan terjadinya apoptosis yang akan kita bahas di gambar yang sebelah kanan. Nah, selain itu, peningkatan ROS sendiri itu akan menyebabkan aktivasi dari mikroglia sehingga akan terjadi pelepasan dari sitokin proinflamasi dan menyebabkan peningkatan ROS berlebihan juga di dalam sitosol. Nah, di sebelah kanan bisa kita lihat di sini adalah protein anti-apoptotik yang kita sebut sebagai BCL2 dan BCL-XL, dan protein pro-apoptotik yang kita sebut sebagai BAX dan BAK. BAX dan BAK ini sendiri itu sebenarnya diinhibisi oleh BCL2 dan BCL-XL pada saat terjadi normalnya, pada saat normal. Nah, dapat dilihat di bagian bawah ini, CL itu adalah kardiolipin. Kardiolipin itu mengikat sitokrom C. Sitokrom C itu yang akan menyebabkan pro-apoptotik sebenarnya. Nah, ROS yang dihasilkan itu berfungsi normalnya untuk metabolisme sel intraselular sendiri. Nah, tapi pada saat terjadi gangguan pada electric transport chain, terjadi peningkatan ROS yang berlebihan sehingga dia akan merusak OPA1. OPA1 yang rusak ini akan menyebabkan loss dari permeabilitas inner membrane dari mitokondria. Selain itu juga ROS itu akan menyebabkan oksidasi dari kardiolipin sehingga sitokrom C yang terikat pada kardiolipin itu menjadi bebas menuju ke outer membrane dari mitokondria itu sendiri. Nah, apabila disertai dengan gangguan pada BCL2 dan BCL-XL akibat peningkatan ROS yang berlebihan, maka terjadi disinhibisi dari BAX dan BAK sehingga akan terjadi peningkatan permeabilitas membran yang berada di outer membrane mitokondria sehingga terjadi pelepasan sitokrom C ke dalam sitosol, dan sitokrom C yang berada di sitosol itu akan mengikat APAF1 dan CASP9 sehingga akan mencetuskan terjadinya apoptosis di nuklear dari neuron tersebut. Nah, tadi disebutkan bahwa selain loss itu bisa menyebabkan aktivasi dari mikroglia itu sendiri. Dapat dilihat di sini bagian atas, resting microglia yang akan dicetuskan oleh ROS untuk berubah menjadi M1 microglia. Nah, M1 microglia ini sendiri itu akan menghasilkan sitokin proinflamasi, akan menyebabkan perubahan dari astrosit yang resting
menuju ke astrosit yang aktif yang disebut sebagai reaktif A1 astrocyte. Nah, reaktif A1 astrocyte ini sendiri menyebabkan pelepasan dari mediator proinflamasi yang menyebabkan neurodegenerasi pada sekitar dari astrosit itu sendiri, sehingga menyebabkan gangguan pada neuron dopaminergik yang pada kasus ini terjadi di substansi nigra pars compacta pada pasien Parkinson disease. Nah, selain itu juga resting microglia ini sebenarnya bisa kita modulasi untuk berubah menjadi M2 microglia dan melepaskan faktor-faktor anti-inflamasi, sehingga dia akan menyebabkan perubahan pada astrocyte menjadi A2 reaktif astrocyte yang akan melepaskan neurotrophic factor dan mediator-mediator anti-inflamasi yang akan menyebabkan neuroproteksi dari neuron-neuron tersebut. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut mengenai neuroinflamasi. Jadi kerusakan pada akan saya mulai dari kerusakan pada neuron yang terjadi pada awal dari proses yang kita sudah sebutkan tadi. Jadi kerusakan neuron itu sendiri itu akan menyebabkan aktivasi dari mikroglia yang lain. Jadi hal ini menyebabkan siklus yang vicious atau siklus setan yang tidak berhenti, dan progresivitas dari Parkinson disease itu terus terjadi dan self-perpetuating kita sebutnya. Nah, pelepasan dari aktivator mikroglia seperti alpha-synuclein maupun neuromelanin yang berada pada kasus ini adalah Parkinson disease, itu akan menyebabkan aktivasi dari mikroglia sendiri dan melepaskan neurotoxic factor yang ada di sekitarnya sehingga terjadi kerusakan yang meluas. Nah, mungkin itu. Kita akan membahas, seperti yang disebutkan tadi, bahwa kita sudah membahas dari segi etiopatologi dari pasien dengan Parkinson disease. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai potensi terapi dari exosome, sekretom, ataupun extracellular vesicles yang ada. Nah, dapat kita ketahui dari Dr. Veronica, penjelasan dari Dr. Veronica tadi, bahwa mesenchymal stem cell itu bisa berasal dari berbagai tempat, seperti misalnya umbilical cord, dentin atau pupa dentin, lalu adipocyte ataupun bone marrow. Nah, semuanya akan menghasilkan mesenchymal stem cell, dan ketika kita media dari pertumbuhan mesenchymal stem cell itu sendiri, itu sebenarnya mengandung banyak sekali exosom ataupun extracellular vesicle yang berfungsi sebagai yang memiliki fungsi atau aplikasi sebagai teranostik. Yang dimaksud dengan teranostik di sini adalah bisa digunakan sebagai terapi maupun diagnostik. Jadi dia apabila diberikan, ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa exosom yang diberikan itu memberikan efek dari neuroproteksi, peningkatan antioksidan, lalu melakukan diferensiasi dari neuron itu sendiri. Jadi dia tanpa adanya selnya, dia akan menyebabkan diferensiasi dari neuron itu sendiri. Lalu perbaikan dari behavior atau neurobehavior dari penelitian in vivo, lalu menurunkan apoptosis maupun neuroinflamasi, dan juga menurunkan stres oksidatif. Nah, dapat kita lihat di bagian sebelah kiri ini adalah recent research mengenai MSC dan sekretomnya secara in vitro maupun in vivo. Jadi pada in vitro dia akan menyebabkan penurunan dari stres oksidatif, lalu menurunkan sitokin proinflamasi yang seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa dia salah satu pencetus dari neurodegenerasi, lalu melakukan regulasi terhadap aktivitas dari glia atau sel glia yang tadi kita sebut adalah mikroglia dan astroglia, baik keduanya itu akan dilakukan regulasi sehingga lebih ke arah A2 atau M2. Nah, dia juga melakukan improvement atau memperbaiki dari fungsi sinaps, lalu menurunkan apoptosis dan menurunkan neurodegenerasi. Nah, pada in vivo model tikus itu akan meningkatkan fungsi motorik dari model Parkinson disease. Nah, pada penelitian yang saya ingin lakukan itu adalah pemberian administrasi dari exosom atau extracellular vesicle ini melalui intravena. Jadi pemberian intravena ini diharapkan bisa menembus blood-brain barrier sehingga bisa menuju secara langsung ke brain, sehingga bisa menyebabkan peningkatan dari neurogenesis, peningkatan neurotropic factor, synaptogenesis, peningkatan perbaikan secara fungsi, maupun melakukan plastisitas neuronal, dan menurunkan neuroinflamasi, stres oksidatif, maupun neurodegenerasi pada model tikus yang ingin saya lakukan penelitiannya. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena exosom yang berada di dalam darah itu akan bisa menembus ke blood-brain barrier dan langsung menuju ke astrosit ataupun mikroglia yang ada di sekitar sawar darah otak tersebut dan melakukan fungsinya.
melalui miRNA atau microRNA maupun protein-protein lainnya. Nah, ini adalah penelitian lain yang membedakan antara stem cell-nya sendiri dan condition media atau extracellular vesicle-nya. Dapat kita lihat di sini bahwa penelitian ini sham itu maksudnya tidak diberikan apa-apa, tidak diinduksi. Lalu 6-OHDA itu adalah substansi yang berfungsi untuk apabila disuntikan dia akan membantu untuk terjadinya model Parkinson gitu. Nah, pada pasien dengan HNPC atau human neuronal pluripotent cell dan juga condition medianya dapat dilihat di sini bahwa tyrosine hidroksilase positif cell ini adalah neuron yang menghasilkan dopamin, itu persentasenya meningkat jauh dibandingkan dengan yang diinduksi pada yang condition media dibandingkan dengan stem cell-nya sendiri. Jadi sebenarnya dapat dilihat di sini dari data ini bahwa condition medianya itu yang berperan cukup aktif dalam mencegah terjadinya progresivitas dari Parkinson disease. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah isi dari condition media yang diberikan pada model tikus ini. Dapat dilihat di sini bahwa dia akan menargetkan beberapa jalur-jalur seluler yang terutama pada Parkinson disease sebanyak 6,5% dari molekulnya. Jadi cukup banyak target-target selnya yang di sini jalur-jalurnya itu seperti proses selular, apoptotik, regulasi biologisnya maupun dari apoptotiknya. Mungkin kesimpulan dari saya adalah sekretom itu merupakan salah satu modalitas terapi regeneratif yang bebas sel. Yang dimaksud dengan bebas sel ini adalah tentunya menurunkan angka penolakan atau rejeksi dari transplantasi sel itu sendiri yang menargetkan patobiologi secara langsung pada dari Parkinson disease yang sudah kita jelaskan, yang sudah saya coba jelaskan tadi. Dan potensi dari sekretom atau exosom itu dapat kita lihat sebagai disease modifying agent. Namun hal ini tentunya masih membutuhkan penelitian lanjutan agar bisa dibuktikan secara eksplisit. Nah, metode pemberian sekretom atau eksosom intravena untuk penyakit neurodegeneratif ini dapat memberikan kemungkinan bahwa pemberian terapi berupa sekretom ini bisa lebih less invasif dibandingkan dengan transplantasi langsung pada pasien dengan Parkinson disease yang kalau misalnya di penelitian-penelitian sebelumnya dia biasanya menyuntikkan secara langsung ke striatum maupun ke substansi nigra pars compacta. Sekian dari saya, Dr. Sugi. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Dr. Christian. Kita akan segera memulai diskusi kita. Sementara itu kalau misalnya ada yang ingin bertanya secara langsung, secara live, dipersilakan untuk raise hand. Nanti kami akan mempersilakan sesudah terlihat ada raise hand. Namun sementara sebelum ada pertanyaan secara langsung, kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang memang sudah masuk terlebih dahulu melalui chatting. Yang pertama adalah pertanyaan dari Dr. Go. Dr. Go menanyakan untuk Dr. Veronica, bagaimana caranya bahwa sel punca atau stem cell ini diarahkan untuk menggantikan sel saraf yang degeneratif dan memastikan bahwa ia akan menjadi sel saraf. Bagaimana mengetahui telah terjadi regenerasi sebelum ada perbaikan fungsi? Itu dulu Dr. Veronica, silakan dijawab langsung. Terima kasih Dr. Sugi, terima kasih Dr. Go atas pertanyaannya. Nah, memang ini salah satu indahan ciptaan kita ini. Sebenarnya tubuh itu secara normal kalau punya sel puncanya sendiri. Ketika ada kerusakan, maka ada mekanisme homing, memanggil. Jadi sel yang rusak ini akan memanggil, bisa dengan pengeluaran berbagai sitokin dan lain-lainnya, untuk memanggil sel puncak yang ada dalam tubuh untuk datang. Nah, ya, mekanisme ini yang menyebabkan kita, terutama kalau yang masih muda, perbaikannya cepat. Kemudian regenerasi cepat, nah, tetapi sel punca tambah lama, stoknya tambah sedikit, dan ditambah dengan stok juga niche-nya makin tidak mendukung
pertumbuhan sel punca yang ada dalam tubuh, maka kerusakan terjadi. Nah, terapi yang muncul dari luar ini, sel punca dari luar, ini juga kurang lebih mekanismenya diharapkan sama. Dia begitu masuk, maka sel yang rusak ini langsung memanggil dan dia akan datang ke sana, ke tempat kerusakannya dengan mekanisme homing. Untuk mengetahui efektivitasnya, kita biasanya kalau pada penelitian dengan model hewan coba, kita lakukan kita ambil jaringan yang kita harapkan ada perbaikan, kemudian kita bandingkan apakah ada peningkatan proliferasi entah neuron atau glia atau apapun yang kita mau periksa untuk penelitiannya. Jadi caranya, dan ini kebetulan ini penelitian saya yang untuk S3 kemarin itu kita kan memakai terapinya dengan sekretome. Jujur aja untuk perbaikan fungsionalnya seperti yang pertanyaan itu memang belum terlihat, tetapi kita coba lihat dari otaknya karena bisa saja memang sudah mulai ada proliferasi tapi belum sampai menunjukkan perubahan fungsional. Itu. Tapi kalau pada terapi dengan kita bisa lihat itu pada hewan coba. Tetapi pada terapi dengan manusia, sayangnya kita nggak mungkin ngambil jaringan otaknya kemudian kita lihat ada perkembangan. Kita cuma berharap pada perbaikan fungsional yang tampak secara nyata. Gitu. Mungkin bisa membantu untuk jawabannya, Dr. Go. Semoga bisa membantu. Ya. Mungkin nanti kalau Dr. Go belum jelas bisa ditanyakan ulang dok, baik langsung maupun di chat. Saya jadi teringat Dr. Veronica, ya. Pernah membaca terkait dengan juga hal yang sama mirip terapi sel punca untuk kasus pada kerusakan akibat infak miokard. Ya. Itu konsepnya juga mungkin kurang lebih sama ya, bahwa kemudian sel puncanya sendiri tidak benar-benar langsung menggantikan, tapi bahwa sel puncanya itu membawa dan mengeluarkan serangkaian reaksi dan kemudian sitokin dan yang sinyal antar sel yang menyebabkan bahwa sel-sel sekitarnya itu sel punca yang ada di jaringan tersebut yang masih tersisa untuk melakukan regenerasi dan kemudian berdiferensiasi. Ya, betul. Terima kasih Dr. Sugi tambahannya, betul sekali itu. Jadi memang, thank you. Ya, saya ingin membacakan pertanyaan berikutnya dari Dr. Lisa Wiramas. Dr. Lisa menanyakan kepada Dr. Veronica juga, bagaimana dengan kasus kematian sel neuron pasca ischemic stroke? Apakah ada potensi atau pengembangan terapi menggunakan sel punca untuk menggantikan sel yang rusak? Silakan Dr. Veronica ditanggapi langsung. Ya. Baik, terima kasih Dr. Sugi. Terima kasih Dr. Lisa atas pertanyaannya. Untuk sepanjang yang saya baca, saat ini terapi yang diharapkan untuk perbaikan seperti ini untuk yang benar-benar bisa digunakan, maksudnya udah terapi establis belum ada juga, jadi masih dalam tahap penelitian klinis. Ada beberapa uji klinis yang terbatas. Sempat ada systematic review yang membahas mengenai isu ini, terapi sel punca untuk perbaikan neuron pasca ischemic stroke. Ada potensinya, tetapi masih sangat terbatas. Jadi sudah ada perbaikan fungsi, walaupun bukan tanpa efek samping, tetapi dari uji klinis yang sudah ada cukup menjanjikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dr. Veronica. Mungkin nanti dari Dr. Lisa, kalau misalnya ingin diklarifikasi atau ditanyakan lebih lanjut, silakan dok. Apakah dari Bapak dan Ibu audiens ada yang ingin bertanya langsung? Kalau belum, saya akan mencoba membacakan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan sebelumnya. Yang pertanyaan pertama adalah lebih baik mana menurut pengalaman pembicara? Apakah mesenchymal stem cell atau sekretomnya? Silakan, barangkali Dr. Christian, dok, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya, dok.
Jadi kalau misalnya yang dari yang tadi saya tampilkan, sebenarnya sih apabila mesenchymal stem cell-nya itu diberikan bersamaan dengan condition media atau sekretomnya, itu akan memberikan efek yang cukup baik. Namun, apabila dibandingkan dengan hanya mesenchymal stem cell-nya dan juga hanya sekretomnya saja, sebenarnya dari penelitian yang untuk pasien dengan Parkinson disease itu lebih baik diberikan sekretomnya gitu, karena dia akan memperbaiki microenvironment yang ditargetkan. Nah, ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa apabila pemberian intravena itu untuk mesenchymal stem cell untuk pasien dengan Parkinson disease itu selnya tidak bisa menembus saluran darah otak, jadi yang ditargetkan adalah condition medianya yang diberikan atau sekretomnya yang diberikannya. Gitu. Kecuali kalau misalnya kita mau melakukan transplantasi intralesion untuk pasien dengan Parkinson disease mungkin akan berbeda karena memang mesenchymal stem cell memiliki kemampuan untuk melakukan diferensiasi menuju ke neuronal cell. Namun tentunya kalau misalnya kita mau melakukan transplantasi stem cell untuk dibuka kepalanya lalu disuntikan ke dalam susunan cyanidanya mungkin agak kesulitan dari segi teknisnya ya dok. Mungkin itu dari saya sih dok. Mungkin dokter Veronica bisa menambahkan dok. Ya, masih saya mau menambahkan aja. Jadi awalnya terapi itu dari sel puncaknya, entah dari apapun, dari sel puncaknya. Pertama-tama fokus terapi ke sel punca. Kemudian dengan adanya keterbatasan terapi sel punca, dengan terutama pembentukan tumor, kemudian kematian sel punca yang diberikan itu, jadi kematiannya tinggi. Jadi kan saya sempat sebutkan, jadi kematiannya tinggi sehingga dari sekian yang dimasukkan, baru sebagian yang nyampe dan sebagian yang bekerja. Kalau dari segi lebih bagus mana, jadi kemungkinan besar yang lebih menjanjikan, yang lebih mudah mungkin untuk terapinya, walaupun bukan berarti mudah berarti langsung bisa diaplikasikan, itu dengan sekretomnya. Karena ibaratnya lebih mudah manipulasinya dan administrasinya, seperti yang dikatakan Dr. Christian tadi. Mungkin saya menganalogikan kalau pemberian sel puncanya itu ibaratnya memberikan tukang masaknya, mungkin orangnya itu ke situ, ke tempatnya, kemudian dia menghasilkan barang-barang atau makanan yang dibutuhkan untuk yang rusak. Sementara kalau pemberian sekretom itu dia langsung memberikan makanannya. Nah, masalahnya sel uniknya, jadi kelebihan sel punca kalau diberikan, kalau dia bisa nyampe ke tempatnya, dia bisa membaca yang dibutuhkan tuh apa. Sitokin yang dibutuhkan tuh apa, dan dia akan menghasilkan itu yang dibutuhkan. Itu jadi lebih custom. Sementara kalau sekretom, kita ya berikan aja, ujungnya kita nggak tahu dalamnya, kita pasti teliti juga sekretom tuh isinya apa aja, yang komposisinya gimana, karena komposisi faktor pertumbuhan yang ada di dalamnya, sitokin yang ada di dalamnya itu beragam, tergantung metode kulturnya, sumber selnya, situasi mungkin kadar oksigennya, yang ketika metode kulturnya ya, itu juga akan berbeda-beda. Jadi semua punya kelebihan, tapi mungkin untuk saat ini untuk mungkin lebih mudah untuk memakai sekretom, itu yang dijanjikan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Veronica atas jawabannya. Saya pikir pertanyaan berikutnya yang telah disampaikan sebelumnya belum ada yang resen sementara ini. Mungkin lebih cocok untuk dijawab oleh Dr. Christian. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan terapi regeneratif bebas sel? Dari Dr. Michael Carey. Terima kasih Dr. Carey. Jadi untuk yang dimaksud dengan terapi regeneratif bebas sel yang saya jelaskan tadi itu adalah lebih ke arah media dari pertumbuhan mesenchymal stem cell-nya itu yang kita ambil untuk kita berikan. Jadi dia tidak ada, jadi dipisahkan antara sel dan media pertumbuhannya. Lalu media pertumbuhan yang berisi dengan extracellular vesicles, yang berisi dengan mirna maupun protein-protein yang tadi sudah saya jelaskan seperti growth factor, BDNF, neural growth factor, dan PEDF dan banyak sekali protein-protein lainnya yang berfungsi langsung menuju ke arah target, yaitu jalur-jalur signalingnya
Itu yang saya sebut sebagai terapi regeneratif bebas sel, jadi tanpa ada selnya. Gitu. Jadi dipisahkan terlebih dahulu antara sel pertumbuhan, sel mesenkimnya dan juga media pertumbuhannya. Begitu mungkin Dr. Kerry. Ya. Terima kasih Dr. Christian. Ada Dr. Maria Osman, raise hand, silakan dok untuk disampaikan pertanyaannya ditujukan ke siapa? Dr. Maria Osman, silakan. Ini apa? Dok. Halo. Halo, iya silakan. Silakan. Saya Dr. Gopetrus Andrianto. Oh, Dr. Gopetrus. Iya dok, mungkin pakai account Dr. Maria. Silakan dok, disampaikan dok, Dr. Petrus. Saya cuma berbagi sedikit pengalaman. Kalau saya menggunakan terapi pasien-pasien degeneratif bukan dengan menggunakan sel punca, tapi saya menggunakan teknik hipnoterapi penyakit fisik. Dan pengalaman saya kalau pasien memang bisa berhasil kita lakukan regenerasi, biasa kita bisa melihat hasilnya sekitar 3 bulanan dari hasil terapi awal yang kita lakukan. Itu berarti pengobatan yang memberikan hasil regeneratif. Memang kasus-kasus yang pernah saya coba itu ya kasus misalnya stroke, ya kalau stroke sudah lebih dari 3 bulan kan secara kedokteran kita anggap selnya sudah tidak berfungsi lagi. Nah, kalau bisa fungsi yang diperbaiki lagi kan berarti kita anggap regenerasi terjadi dan kita lihat perbaikan fungsinya bisa diukur dari kekuatan. Cuma saya nggak tahu apakah ini regenerasi ataukah fungsinya diambil alih oleh sel saraf yang lain. Terima kasih. Dokter Go, sorry, terapi apa dok? Oh, boleh tadi ulang terapinya? Hipnoterapi dok. Oh, hipnoterapi. Oh iya. Oke. Mungkin ya. Dokter Ika, silakan menjawab dok. Pak, hipnoterapi jujur aja sih, saya gini sih, saya tahu hipnoterapi, tapi maksudnya mungkin untuk mendalaminya memang nggak mendalaminya, tapi memang bisa saja. Jadi apakah kalau pendapat saya kehebatan tubuh kita juga adalah otak itu sebenarnya dia mampu masih ada neuroplastisitas yang istilahnya bisa saja sel-sel yang ada masih tersisa. Jadi selama kerusakannya masih belum masif banget ya. Kalau sel-sel yang tersisa masih ada, dia bisa membantu fungsi sel yang rusak sebelumnya. Itu karena kita tidak bisa membuktikan apakah ada regenerasi atau tidak. Mungkin teori yang kita ambil itu yang neuroplasticity itu kemampuan. Jadi istilahnya teman-temannya yang membantu backup pekerjaan temannya lah, kalau kasarnya seperti itu. Nah, mungkin hipnoterapi bisa juga membantu mengatasi apakah mungkin ada stres yang menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Kemudian juga kita tahu juga sih ada kalau mindset itu juga bisa membantu peningkatan kinerja dan lain-lainnya secara fisik. Itu juga jadi alam bawah sadar itu juga bisa membantu penyembuhan fisik. Itu juga kita baca beberapa bisa terjadi seperti itu. Jadi mungkin saja, tapi mungkin dugaan saya bukan regenerasi tetapi adalah dari aktivitas dari sel-sel tetangganya, sebelahnya yang rusak itu, dok. Mungkin itu. Saya mohon maaf kalau salah. Terima kasih. Izin bantu jawab, Dr. Sugi, boleh dok? Ya. Silakan, dokter. Jadi kalau misalnya yang tadi saya ketahui, memang saya tidak terlalu banyak berkecimpung di bagian hipnoterapi, tapi kalau misalnya saya sih menduganya seperti yang Dr. Veronica katakan juga dok, mungkin itu terjadi synaptic plasticity pada otak pasien pasca stroke. Itu sehingga neuron-neuron yang berada di sekitarnya itu melakukan men-take over kerjaan dari yang sudah rusak. Itu mungkin dari saya sih dok. Begitu, mungkin itu. Tapi mungkin bisa kita cari lebih lanjut dan baca lebih lanjut untuk hipnoterapi dok. Menarik. Setuju dok. Bagaimana Dr. Petrus? Apakah
ingin ditambahkan atau ingin diklarifikasi lebih lanjut, Dok? Mungkin kalau pengalaman saya itu kalau kasus-kasus stroke-nya. Tapi ada juga kasus misal kalau saraf nervus plexus brachialisnya putus, di mana fungsinya hilang sama sekali. Nah, kalau dalam kasus ini mungkin harus sarafnya harus tumbuh balik, harus regeneratif baru bisa fungsinya kembali. Jadi kalau kita lihat, wah fungsinya kembali berarti kan bukan diambil alih oleh saraf lain, tapi karena sarafnya tumbuh balik lagi. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Wah, menarik sekali, Dok. Nanti kami baca lagi ya, Dok, ya, mengenai hipnoterapi, dan ini kayaknya menarik sekali itu. Bisa bantu. Terima kasih, Dok, atas sharing pengalamannya. Ya. Kasih kembali. Terima kasih, Dr. Petrus. Apakah dari Bapak dan Ibu yang lain ada yang Dr. Petrus masih ada yang mau disampaikan, Dok? Masih raise hand, Dok? Baik. Sementara itu saya coba bacakan terlebih dahulu. Pertanyaan berikutnya ada dari Pak Agus Sudrajat. Pak Agus menanyakan apakah terapi ini telah terbukti secara klinis berhasil. Mungkin yang dimaksud adalah baik terapi sel punca maupun terapi yang tadi dengan sekretom dan lain-lain yang terapi regeneratif bebas sel. Mungkin dijawab singkat oleh Dr. Veronica maupun Dr. Christian, silakan. Baik, Dr. Veronica silakan duluan, Dok. Enggak apa-apa, silakan Dr. Christian, monggo. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Jadi kalau misalnya dari yang saya dapatkan itu uji klinis itu sampai saat ini untuk terapi regeneratif bebas sel itu baru sampai dengan tahap 1. Jadi clinical trial phase 1. Jadi masih belum sampai ke tahap 3 dan masih membutuhkan waktu untuk mencapai itu. Gitu. Itu dari saya. Mungkin Dr. Veronica, Dok. Silakan. Ya. Terima kasih, Dr. Christian. Ya, sealiran dengan dokter. Jadi, dan itu juga masih banyak catatan dari uji klinis yang sudah ada. Itu ya tentu saja hasil yang baik belum tentu mungkin sepenuhnya sesuai harapan. Jadi banyak catatan mengenai terapi tersebut yang menjadi PR untuk penelitian atau uji klinis berikutnya. Dan ini mungkin saya pesan sponsor, berarti sebenarnya peran penelitian preklinik pada hewan coba itu harus sangat berperan sekali dan mencoba benar-benar dengan mekanismenya walaupun banyak PR-nya untuk bisa menemukan supaya terapi ke manusianya, ke uji klinisnya bisa lebih efektif, efisien, dan tanpa efek samping. Mungkin itu. Terima kasih. Dr. Christian, silakan Dok menambahkan. Tadi sudah, Dok. Jadi lebih ke arah fase 1 sih, Dok. Baru sampai dengan fase 1 dan masih membutuhkan waktu banyak, Dok, untuk sampai ke bisa dilakukan secara bebas ke pasien-pasien dengan penyakit neurodegeneratif. Itu dari saya. Oke. Ya, terima kasih. Saya lanjut, ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaan dari Ibu Nur Yuliana Oktaviani. Yang ditanyakan terapi sel punca itu apa? Mungkin dari Dr. Veronica. Oke, terima kasih Ibu Andriani. Jadi gini, terapi sel punca itu mungkin kalau bahasa Indonesianya untuk terapi stem cell. Jadi dalam tubuh, seperti saya sebutkan tadi, kita itu kenapa bayi dari lahir janin perkembangan, kemudian sampai anak-anak sampai dewasa itu kan bertumbuh terus, tambah tinggi, tambah besar, kemampuan bertambah dan lain-lainnya itu karena ada stok sel punca dalam tubuhnya yang bisa membantu proliferasi pertumbuhan apapun itu jaringannya, mau otot, tulang, saraf, dan lain-lainnya. Dan juga pada usia yang lebih muda, regenerasi, kesembuhan dari penyakit itu lebih mudah karena ada stok sel puncaknya, stem cell dalam tubuh yang bisa membantu reaksi kerusakan. Jadi ibaratnya ini kayak cadangan.
Jadi kalau di rumah itu kita punya stok genteng, stok apa segala macam. Jadi kalau ada perbaikan kita tinggal ganti aja. Ya istilahnya tinggal ganti. Ya itu saja nggak semudah itu ya. Tapi ini cuma analogi yang saya bisa pikirkan. Nah, tambah lama masalahnya adalah ketika manusia itu bertumbuh, stoknya itu dipakai, dan juga dengan gaya hidup, beban stres lain-lainnya, maka sel puncanya menjadi satu lebih sedikit, dan kedua sebenarnya sel punca itu kerjanya nggak cuma asal dia langsung bisa bekerja, tapi dia butuh environment yang membantu dia bekerja. Jadi sitokin yang dia menghasilkan sitokin atau ada homing dan lain-lainnya, itu proses mekanisme agak rumit ya. Itu yang bisa membuat sel puncanya terpicu untuk proliferasi. Nah, hal-hal tersebut entah kalau sel puncanya masih ada, maka yang memanggilnya itu kurang atau kerusakannya lebih besar daripada perbaikannya, sehingga akhirnya tidak terjadi regenerasi, malah terjadi degenerasi. Jadi istilah penyakit yang terjadi karena kerusakan sel-sel ini, makanya disebutnya penyakit degenerasi karena tidak ada regenerasi, jadi adanya kerusakan sel. Kalau selama manusia itu bertumbuh, antara degenerasi, sel-sel masih rusak, mungkin agak lompat-lompat dikit. Kalau manusia selama bertumbuh tadi itu, proses degenerasi pasti ada. Tapi ada proses regenerasi yang membantu mengimbanginya. Degenerasi dan regenerasi berimbang. Pertama, kalau masih kecil, regenerasi lebih banyak daripada degenerasi. Pertama, ketika dewasa, adult stage, maka antara ini prosesnya imbang. Nah, lama-lama prosesnya regenerasi berkurang, degenerasi bertambah, sehingga akhirnya timbul kerusakan organ yang bisa terjadi berbagai entah jantung, otak, dan lain-lainnya itu. Jadi terapi sel punca itu sebenarnya terapi menggunakan stem cell dari luar sumber lain dimasukkan ke tubuh yang mengalami degenerasi. Diharapkan sel punca tersebut ya stok tadi itu bisa bekerja seperti sel punca yang sebelumnya dimiliki oleh tubuhnya. Itu mungkin. Semoga membantu. Mungkin Dr. Christian mungkin ada tambahan, mungkin analogi atau apa penjelasan lebih baik dari saya. Terima kasih. Mungkin saya sedikit simplifikasi ya dok ya. Kalau misalnya terapi sel punca itu sendiri adalah terapi yang menggunakan stem cell atau sel lain yang lebih muda. Jadi kalau misalnya kita lihat sel somatik atau sel tubuh itu sudah end stage-nya lah, sejenis kayak proses paling akhirnya ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah kalau misalnya ini sel punca itu yang sel yang lebih muda yang masih bisa menjadi macam-macam yang lain-lain. Nah baik itu dari otolog atau dari tubuh sendiri ataupun dari bagian luar, jadi punya orang lain lalu disuntikan ke dalam tubuh kita, itu adalah sel punca, terapi sel punca. Jadi diberikan sel yang lebih mudah secara diferensiasi. Mungkin itu ya dok ya. Baik, semoga bantu ya. Jawab tadi. Kita masih ada waktu, mungkin sambil menunggu dari teman-teman yang lain, dari Bapak dan Ibu yang lain. Saya ingin bertanya kepada Dr. Veronica. Ada yang berpendapat bahwa kalau yang tadi sempat disinggung juga sebenarnya oleh Dr. Veronica, bahwa kemudian terapi stem cell dengan menggunakan embryonic stem cell kadang-kadang justru seringkali berpotensi menimbulkan teratoma. Jadi kadang-kadang mereka lebih suka tidak menggunakan yang di ujung yang betul-betul stem cell yang embryonik, tapi lebih ke arah tengah-tengah lah. Mungkin sedikit lebih muda daripada induced pluripotent stem cell, tapi juga bukan embryonic stem cell karena potensi tadi. Bagaimana Dr. Ika? Ya betul sekali dokter. Jadi keuntungan embryonic stem cell adalah dia sangat mudah menjadi apa saja. Nah ini membantu dalam hal tertentu karena dia bisa menjadi yang dibutuhkan apa saja. Tapi jadi kalau kita butuh, karena ini saraf, maka dia dengan mudah menjadi sel yang dibutuhkan dan juga mungkin ada sel-sel pendukung lainnya. Tetapi ini bisa bermata dua.
karena kemudahannya tersebut, maka juga dia bisa nakal. Gini, jadi terapi sel punca itu juga butuh jadi kan kita bilang tadi diferensiasinya. Jadi yang seperti Dr. Sugi tadi maksudnya diferensiasi sel punca. Tadi saya sempat sebutkan memang jadi di program ini supaya dia mendekati neuronal sel sehingga nanti ibaratnya tidak lari kemana-mana lagi, nggak menjadi sel lainnya. Kalau dia masih terlalu muda diberikan, maka dia bisa menjadi nggak hanya menjadi otak, tapi bisa menjadi sel lainnya, otot, jadi gigi, jadi tulang, atau malah tumor memproliferasi yang tak terkendali sehingga menjadi tumor. Ya, ini masih PR-nya. Tapi embryonic stem cell sih saat ini hanya beberapa tempat saja yang masih meneliti, kan, yang tidak ada masalah dengan batasan etika, itu mereka masih meneliti dengan embryonik. Tapi kalau di kebanyakan negara, khususnya yang sudah memperhatikan unsur aspek etis ini, sudah mulai beralih ke jenis sel punca yang lainnya, gitu, Dok. Oke, baik. Kalau saya bilang sih, kalau menurut pendapat saya, jadi saat ini memang alihan udah mulai beralih ke sana. Walaupun tadi tekankan untuk kepentingan penelitian, terlepas dari unsur etiknya, ya ini kita kemukakan hasilnya. Kalau saya pribadi, saya sendiri nggak setuju dengan menggunakan embryonic stem cell embryonal karena memang tidak sesuai dengan etik dan agama, gitu, Dok. Oke, terima kasih Dr. Rika. Dari Bapak dan Ibu, kita mungkin masih membuka kesempatan sampai pukul 8.40, kira-kira 4 menit lagi, kalau masih ada yang mau bertanya. Namun sambil menunggu pertanyaan, saya ingin menampilkan sedikit informasi bahwa kami S2 Biomedik saat ini sedang membuka pendaftaran untuk periode gelombang kelima. Jadi kemudian masa pendaftaran adalah 14 Juni sampai 14 Juli 2021 dan tes masuk akan diselenggarakan 17 Juli untuk yang tes potensi akademik dan lain-lain, tes bahasa Inggris 24 Juli. Tanggal 17 Juli juga sekaligus wawancara. Pengumumannya adalah 27 Juli dengan awal perkuliahan September 2021. Itu yang saya ingin tampilkan sebagai informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, saya pikir belum ada lagi. Untuk itu waktunya dan kemudian forumnya saya kembalikan kepada Dr. Robert sebagai MC-nya. Terima kasih Dr. Robert. Selamat malam Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Sugianto Ali selaku moderator dan Dr. Veronica Maria Sidarta serta Dr. Christian Arianto selaku pembicara. Untuk teman-teman peserta, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, ada baiknya kita melakukan foto bersama. Teman-teman diharapkan dapat membuka videonya untuk kita lakukan foto bersama. Saya tunggu sekitar 5 detik. 5 detik aja, betul. Tinggalkan. Ya, saya tunggu sebentar. Ya, nggak ada. Bercanda. Oke, baik. Foto bersama akan dibantu juga oleh Dr. Christian. Saya melakukan perhitungan mundur. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2. Maaf, sedikit error. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih teman-teman peserta. Sebelum meninggalkan ruangan, saya akan menampilkan link untuk absensi serta QR code-nya untuk teman-teman bisa melakukan pengisian absensi untuk nantinya kami kirimkan sertifikat. Baik, berikut saya tampilkan untuk teman-teman yang telah mengisi link absensi.
boleh meninggalkan ruangan. Saya ucapkan terima kasih terhadap serta Bapak Ibu dokter telah mengikuti acara webinar. Jangan lupa untuk follow Instagram kami @anr.neuroscience serta subscribe terhadap channel YouTube kami @Madya Neuroscience Research. Tunggu untuk acara kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Dokter Yuda. Terima kasih Dokter Okta. Terima kasih Dokter Terima Jimmy. kasih, Pen, Dr. Sugi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Dokter Vero. Dr. Robert. Nanti lanjut di ini ya, apa grup apa yang minggu depan, yang bulan depan. Ya, terima kasih. Belum di bulan depan. Ya, saya tunggu sekitar 10 detik akan saya tutup Jenip ya. ini ya teman-teman. Ya. Ya.